Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, ini saya sudah diberi kesempatan untuk share ya, untuk share tentang sesuatu yang juga saya geluti banyak di fakultas ya. Kami ini juga ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan patient safety dan healthcare worker safety juga. Jadi terima kasih banyak ini apa namanya sudah dikasih kepercayaan untuk sharing. Ini judulnya tadi kalau saya apa namanya komunikasi dengan person in charge di dalam Pro M ini yang berkaitan dengan webinar ini, saya dianjurkan untuk membahas tentang communicable disease dan organism in healthcare setting, yang tentu saja katanya ini sedikit banyak adalah tentang bedah buku, bedah chapter ya, yang ada dalam satu buku tentang emergency nursing. Jadi saya ambil materi mostly dari sana, kemudian ada beberapa yang saya tambahkan juga. Nanti teman-teman mohon, karena waktu, saya pikir ini juga waktunya saya juga agak terbatas. Tadi sudah banyak dibahas juga, ada beberapa yang overlap dengan Pak siapa namanya, Pak Roni ya, dari tentang nuklir, dan saya juga sangat menikmati apa yang disampaikan. Itu suatu hal yang baru, walaupun saya hidup selama 20 tahun dengan seorang ahli nuklir, tetapi di dalam bidang teknologi nuklir suami saya adalah seorang apa engineer di bidang nuklir ya. Beliau bekerja di Batan dulu 20 tahun, ya selama 20 tahun. Nah, saya akan berbicara ini tentang sesuatu hal yang sebenarnya teman-teman sudah sangat familiar ya, apalagi berkaitan dengan communicable disease dan organism in healthcare setting ini. Kita berbicara tentang juga apa peran perawat, peran tenaga kesehatan di dalam mencegah terjadinya penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi terutama berkaitan dengan healthcare associated infection. Jadi infeksi yang terjadi di pelayanan kesehatan baik rumah sakit ya maupun pelayanan kesehatan atau fashiankes lainnya. Tentu saja ketika kita berbicara memang kalau kita berbicara tentang fashiankes dilihat dari kompleksiti siapa yang dilayaninya, artinya pasien-pasien yang dilayani yang datang ke suatu organisasi atau fashiankes tersebut itu juga sangat berpengaruh ya, kompleksitas pasien, kompleksitas tenaga kesehatan yang melayaninya, kompleksitas berbagai infrastruktur dan lain itu sangat berpengaruh kepada nature atau apa jenis infeksi yang bisa ditransmisikan baik dari pasien ke pasien lain, baik dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya. Dan kalau kita berbicara tentang itu, pasti rumah sakit ya yang menjadi fokus. Akan tetapi sebenarnya fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan primer, puskesmas ya, kemudian juga klinik-klinik pengobatan, klinik-klinik perawatan, bahkan rumah pasien di mana kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, kepada keluarga, itu juga sebenarnya tidak boleh luput dari perhatian kita sebagai seorang perawat, bagaimana mengendalikan terjadinya kontaminasi, terjadinya infeksi di dalam ketika kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien atau asuhan kesehatan kepada pasien. Oke, next slide. Saya di sini tadi seperti saya katakan, materi ini adalah materi yang sebenarnya teman-teman pasti sudah terbiasa, apalagi kita dengan adanya COVID-19 ya. Universal healthcare cover, universal precaution, kemudian basic precaution itu menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh orang lain, oleh semua orang, tidak hanya tenaga kesehatan tetapi semua. Ingat ya ketika kita pertama kali ada COVID, semua orang berlomba-lomba untuk mencegah terjadinya tertularnya COVID dengan cuci tangan ya, baik menggunakan sabun ataupun menggunakan produk-produk yang memang tersedia sampai betul-betul si hand sanitizer itu menjadi sangat kurang di pasaran ya, orang berebut untuk itu, bahkan ada yang menumpuk menumpuk hand sanitizer atau bahan-bahan lain ya untuk
untuk basic precaution yang tadi mencegah yang paling utama adalah cuci tangan dan mencegah menjaga diri, menjaga imun tetap baik ya. Nah itu di mana COVID pada saat itu pada pertama-tama yang orang dulu sulit untuk menyuruh cuci tangan, budaya cuci tangan itu susah. Sekarang sudah dengan adanya COVID dipaksa semua orang untuk cuci tangan ya. Mudah-mudahan nggak lupa lagi karena itu adalah best practices untuk mencegah terjadinya penularan infeksi, perpindahan bakteri, perpindahan kuman dari satu orang ke orang lain, dari binatang ke orang, dari orang ke binatang, dan seperti itu bolak-balik ya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan bahwa mau tidak mau kita apalagi di era COVID ya, setelah post-COVID, bahwa walaupun WHO sudah mengatakan bahwa COVID itu bukan pandemik lagi, tetapi tetap itu ancaman. Jadi COVID ini merupakan sesuatu hal yang seperti influenza biasa ya, kita harus melihatnya seperti itu. Tetapi tetap kita precaution-nya dalam arti ada kelompok-kelompok orang yang beresiko kalau terkena COVID, walaupun ringan gejalanya, tetapi bagi orang tertentu, orang yang beresiko gejalanya akan sangat berat ya. Jadi penyakit infeksi itu masih menjadi penyakit terbanyak di Indonesia dan di negara berkembang lainnya. Memang kita sudah mendeklar bahwa penyakit sudah bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit kronis ya, di mana umur harapan hidup sudah meningkat, orang sudah banyak berusia dewasa ke atas itu semakin banyak gitu. Kemudian juga dengan kemajuan teknologi, orang bergerak sedikit dan lain-lain sehingga banyak sekali penyakit-penyakit berkaitan dengan penyakit metabolik atau penyakit kronis ya sudah bergeser. Akan tetapi tetap penyakit infeksi adalah penyakit terbanyak dan terus akan mengancam sepanjang kehidupan kita. Kemudian, pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan penyakit infeksi itu berpotensi menularkan infeksinya kepada pasien lain, kepada petugas kesehatan di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ya, di sini sudah jelas ya bagaimana kalau kita berbicara tentang emergensi, orang datang ke emergensi, kadang perawat atau tenaga kesehatan berfokus kepada apa pertolongan pertamanya, apa ABC-nya dan lain-lain. Kita kurang juga memperhatikan, mungkin sekarang tidak seperti ini ya. Kadang-kadang tidak berpikir tadi apa sarung tangannya saya harus ganti dulu apa enggak? Saya harus cuci tangan dulu atau enggak gitu, karena melihatnya bahwa life saving, tapi kan sebenarnya juga harus juga memperhatikan bagaimana dalam waktu singkat kita berpikir cepat dan mengambil tindakan dengan tegas, tetapi kita juga melindungi diri kita dan terutama melindungi pasien lain dari terkontaminasi bakteri, virus, atau apapun itu yang bisa ditularkan oleh pasien, pengunjung, tenaga kesehatan melalui berbagai cara. Kemudian, pasien datang ke rumah sakit atau fasienkes lainnya itu bukan dengan penyakit infeksi misalnya ya, tadi pasien datang ke IGD dengan penyakit jantung, dengan apendisitis, kemudian direncanakan mau rawat inap, operasi, dan lain-lain. Mereka tidak memiliki penyakit infeksi, tetapi gitu ya, karena tadi ada faktor-faktor yang membuat ada faktor agentnya ada, kemudian ada modes of transmission-nya ada gitu ya. Kemudian bisa mereka ini terkena infeksi ya, atau kita sebut dengan hospital associated infections ya. Banyak sekali nanti di slide-slide berikutnya kita membahas tentang itu. Nah, perawat atau profesional kesehatan lainnya itu memiliki peran yang penting dalam pencegahan penularan infeksi dan penanganan penyakit infeksi dari tadi ke semua orang yang terlibat hal ini, termasuk juga pasien, keluarga pasien ya, artinya orang yang memang berinteraksi di dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di fasienkes lainnya. Jadi betapa pentingnya ini menjadi bukan hanya pengetahuan, walaupun saya tadi di awal mengatakan bahwa ini karena adanya COVID ini sudah merupakan sesuatu hal yang praktis sehari-hari, akan tetapi biasanya kalau sudah
sudah lama, sudah terbiasa, ya sudah kadang-kadang kita undermine lagi, kita lupa lagi hal-hal penting dan pokok yang sebenarnya mendasar harus kita ingat kembali, harus kita lakukan kembali. Makanya saya senang juga walaupun ini adalah materi-materi dasar yang sebenarnya teman-teman juga sudah sangat paham, tetapi mungkin kita ada bagusnya di Pro-M ini kemudian diingatkan kembali, disegarkan kembali. Oke, next slide. Slide berikutnya. Oh, ada yang kedua nggak? Sebenarnya oke, di saya baiklah. Saya udah kirim sebenarnya yang terbaru. Nah, ini saya cuma review sedikit tentang bagaimana infeksi itu terjadi ya. Teman-teman ingat ada triangle atau tiga hal pokok yang bisa terjadi, infeksi itu bisa terjadi, ada host, ada agent, ada environment ya. Ada host-nya siapa, dia carrier pembawa infeksi. Ada agent-nya siapa, nah ini yang menularkannya itu bagaimana, apakah melalui berbagai cara ya, nanti kita lihat satu-satu di sini. Kemudian juga ada environment di situ, bagaimana environment ini bisa merupakan media untuk menularkan kepada host yang lain ya, sehingga prinsipnya dalam pengendalian infeksi ya, dimanapun itu, baik di rumah sakit, di pasienkes lain maupun di rumah, atau kita praktek sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ini adalah harus memutus rantai ini ya, memutus rantai infeksi ini terjadi. Jadi ketika kita berbicara tentang agent itu atau mikroorganisme sesuai dengan judulnya ya, mikroorganisme atau organisme. Kenapa dibilang makro? Karena sangat kecil ya, termasuk virus. Itu ada bakteria, virus, parasit ya, yang bisa dibawa oleh apapun jenisnya. Misalnya parasit pasien diare, ada parasit yang dibawa oleh ini, atau pasiennya parasit-parasit lain, misalnya kotor tanah yang mengandung parasit, mengandung telur cacing, kemudian dibawa pasiennya karena terburu-buru, dia harus mendapatkan pertolongan, berdarah-berdarah, tabrakan atau apa ya ke UGD, tapi sebenarnya dia juga mengalami atau mengandung bakteri-bakteri yang bisa mengkontaminasi pasien lain atau tenaga kesehatan lain di rumah sakit ketika dia datang ke gawat darurat. Atau kita bicara tentang virus, bagaimana dahsyatnya kemarin virus COVID-19 ya, yang jelas-jelas terlihat waktu itu bagaimana virus walaupun kecil tidak terlihat tetapi efeknya sangat besar, terlihat manusia banyak yang bergelimpangan ya, termasuk tenaga kesehatan. Ya, kemudian kita berbicara tentang virus HIV, virus yang memang sangat lebih tidak terlihat lagi karena orang datang ke IGD, datang ke rumah sakit, datang ke poliklinik itu seperti tidak memiliki penyakit infeksi, atau bahkan orang datang dengan HIV sendiri, dia tahu statusnya adalah HIV positif, tetapi dia tidak bicara, kemudian juga tidak kelihatan karena asimptomatik, tapi darahnya, cairan tubuhnya, semua produk darahnya yang ada di dalam tubuh dia mengandung virus yang tentu saja bisa menularkan kepada pasien lain. Tentu saja tidak sembarangan menularkannya. Kita tahu misalnya ada berbagai cara penularannya, nanti kita bahas, kita diskusikan lagi setelah ini. Kemudian ada di mana tempat ya atau reservoirnya dari bakteri itu atau dari agent ya, ada manusia, ada HIV, kemudian ada virus paling banyak, atau bakteri atau parasit yang memang hanya hidup di tubuh manusia. Ada yang di manusia, bisa juga di animal ya. Jadi macam-macam. Kalau kita kemarin di COVID-19 itu gosipnya, saya nggak tahu sampai sekarang apakah betul itu pertamanya adalah dari unggas yang ada di Cina, atau kok unggas ya, apa ya namanya? Anjing atau apa ya, saya lupa. Nah, kemudian juga dari wild animals atau binatang buas.
bisa juga dia hidup di makanan ya, misalnya bakteri apa namanya yang bisa menyebabkan diare, ada yang di tanah, ada yang di air. Oleh sebab itu nanti ini sebenarnya ketika kita mau memutus rantai dari apa namanya infeksi, itu kita harus lihat reservoirnya di mana sehingga kebersihan lingkungan atau kesehatan lingkungan, kemudian kesehatan dari unggas-unggas, kesehatan dari apa namanya animals, binatang-binatang itu juga menjadi concern, tidak hanya apa, masalah manusia saja. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara untuk pengendalian infeksi, bagaimana penyakit-penyakit infeksi, terutama penyakit-penyakit infeksi yang termasuk ke zoonotik ya, atau penyakit-penyakit di WHO kita masuknya misalnya ada masuk tropical diseases atau neglected diseases ya, itu biasanya ini kalau kita mau mengeradikasi penyakit-penyakit tersebut bukan hanya masalah kesehatan ya, bukan hanya sektor kesehatan, bukan hanya departemen kesehatan, bukan hanya rumah sakit yang harus berpikir bagaimana apa, membuat orang sehat, membuat orang kemudian bisa mengupayakan upaya promosi kesehatan, pencegahan termasuknya mikroorganisme ke dalam tubuh dengan berbagai cara. Tetapi juga ini juga harus tanggung jawab bersama, misalnya dari Departemen Pertanian, di situ peternakan, kemudian di tumbuhan bagaimana apa namanya penggunaan pestisida yang bisa membuat tidak benar, membuat pestisida yang tidak benar bisa membuat bugnya itu menjadi super bug gitu ya, jadi nggak bisa mati oleh apa namanya anti mikroba yang biasa gitu. Itu semuanya adalah hal-hal yang kemudian membuat urusan mencegah atau mengeliminasi penyakit-penyakit tertentu ya yang communicable itu bukan hanya masalah kesehatan, ini adalah masalah semua orang ya. Jadi kalau kita berbicara tentang departemen itu berbagai banyak sekali ya, peternakan, pertanian, perikanan, kemudian ya kita berbicara tentang One Health Policy ya, di mana policy untuk kesehatan itu melandasi semua policy-policy yang ada atau diciptakan oleh sektor-sektor yang semuanya terkait dengan kesehatan. Itu tidak gampang ya, susah sekali mau menyamakan, mau apa namanya, mensatukan policy itu. Kita di WHO terkait dengan karena untuk masalah infeksi yang tadi saya ceritakan itu adalah terkait dengan masalah antimicrobial resistant ya. Jadi di Indonesia atau di negara-negara berkembang lainnya itu banyak sekali mikroba-mikroba yang sudah resisten terhadap pengobatan atau pengobatan antimikroba yang memang di lini pertama ya, yang murah tapi efektif. Nah, itu apa AMR ini menjadi masalah besar bagi negara kita. Oleh sebab itu, dulu pernah tahun 2015 mungkin saya yang sepengetahuan saya, tapi sebenarnya itu mungkin sudah dilakukan lama sekali. Kita mengumpulkan berbagai stakeholders utama seperti pertanian, peternakan gitu ya untuk tadi bagaimana membuat One Health Policy supaya penyakit infeksi ini berkurang di Indonesia. Tadi penyakit-penyakit yang memang sangat devastated bagi negara dan bagi orang-orang karena penyakit infeksi ini juga bisa cepat membuat orang meninggal ya dalam kondisi kritis cepat artinya bisa beberapa penyakit infeksi. Itu ya, jadi di situ germnya atau reservoirnya. Kemudian yang berikutnya adalah portal of exit. Portal of exit jadi tempat keluarnya kuman. Jadi ada agent, ada people yang terinfeksi atau animal yang terinfeksi, ada food yang kemudian di mana tempat dia tinggal, ya tempat si mikroorganisme itu tinggal. Kemudian dia akan ditularkan ke orang lain, dikeluarkan dulu dari dalam tubuhnya melalui muntahan atau saliva, ya. Jadi melalui mulut, kemudian melalui luka yang terbuka, jadi darah yang keluar, apa misalnya HIV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, atau semua bloodborne infection itu bisa terjadi di situ. Kemudian
apa namanya, BAB, BAK, ya, itu semua bisa, menyebabkan, keluarnya mikroorganisme dari host. Kemudian yang berikutnya adalah mode of transmission, ada kontak, ya, jadi, apa namanya, ketika, dari berbagai kita tangan perawat, tangan pasien, tangan keluarga, ya, yang terkontaminasi bersin, terkontaminasi percikan, apa namanya, dari saluran napas, betulan dia menderita TB, menderita, COVID-19, kemudian tidak cuci tangan orangnya, sehingga berpindah dari, satu, host ke host yang lainnya, sehingga bertambah, infeksinya change-nya ada terus gitu ya, itu. Kemudian yang berikutnya droplet, ya, ketika berbicara, ketika, bersin dan lain-lain. Nah ini, di kita sekarang sudah, padahal sebenarnya kebiasaan untuk menggunakan masker itu walaupun kita sudah tidak, artinya angka, COVID-19 turun, severity-nya juga menurun, tetapi sebenarnya penggunaan masker terutama pada kondisi-kondisi kalau kita mau, pergi ke tempat yang crowded, atau kita mau berbicara dekat dengan orang lain atau dengan pasien atau dengan siapapun itu, dengan orang, itu kita harus tetap, melindungi ya. Jadi masker ini menjadi, sangat diperlukan oleh kita selamanya, ya. Kemudian, port di entry-nya dari tempat masuk, dari apa namanya, tempat masuk artinya, kalau sudah keluar dari host yang pertama, kemudian dia melalui kontak dan lain-lain, itu akan masuk bisa melalui mulut, jadi apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi oleh orang, atau apa, melalui mata, melalui, apa namanya, pernapasan atau hidung, atau melalui, apa namanya, luka, ya, luka terbuka. Misalnya atau memang melalui ditularkan, luka itu dibuat ya ketika kita menginsisi, operasi atau menginsisi luka operasi, melakukan operasi dokter, atau kita melakukan, suntik, melakukan infus dan lain-lain, itu semuanya akan menyebabkan, ada port di entry masuknya kuman mikroorganisme, HIV, hepatitis C, hepatitis B, masuk ke dalam, darah host baru sehingga muncul, infeksi di pasien yang baru tersebut. Kemudian ini ya susceptible susceptible. Jadi, bagaimana, tidak semua infeksi, tidak semua kuman atau bakteri atau apapun itu, yang menempel di tubuh seseorang bisa langsung, menyebabkan, orang tersebut terinfeksi ya. Jadi ada proses di situ mekanisme pertahanan diri yang memang, bisa membuat orang tersebut tidak tidak mempan atau tidak terkena infeksi, tidak develop infection-nya ya, tidak terjadi. Jadi, kita punya di situ kita berbicara tentang sel T ya, sel T limfosit atau limfosit yang memang berperan, banyak untuk masuk ke dalam. Tapi di situ juga sebelum ke sel T kita punya di hidung ada mukus, kemudian, ada di situ juga ada di mulut mungkin ada, apa namanya, membran-membran, mukus-mukus yang memang mengandung, zat-zat iritan yang bisa menghancurkan membran sel, virus ataupun bakteri, ya. Akan tetapi, pada orang-orang yang imunokompromis, ya, imunokompromis atau sistem imunnya itu sudah mengalami, bisa mengalami penurunan, itu seperti pada lansia ya, atau orang-orang dengan terapi, imunosupresif ya, terapi kortikosteroid atau apa itu, bisa, atau bayi ya karena memang sistem imunnya belum, tumbuh secara, sempurna maka, bisa, kalau ada kuman masuk itu bisa terjadi. Nah ini sebenarnya pemahaman ini yang sangat penting di mana letaknya, apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan ya untuk break the chain, untuk memutuskan rantai ini ya. Apa yang harus kita lakukan dengan reservoir-nya. Ya misalnya
Kalau tahu bahwa, pasien itu, bahwa ada bukan pasien itu, bahwa ada, kuman, ada, virus HIV, virus hepatitis C, hepatitis B, yang bisa menularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya, maka kita harus bisa menghandle. Bagaimana cara supaya apapun cairan tubuh yang keluar dari tubuh pasien itu tidak mengkontaminasi pasien lain, tidak mengkontaminasi alat yang akan kita pakai untuk pasien lain ya, dan sebagainya. Kalau kita mau lihat berikutnya nanti kita lihat selanjutnya. Jadi kemudian kita juga harus membuat screening, di emergency. Kalau bisa kan dulu kalau waktu, Covid itu semuanya yang masuk emergency apapun itu harus di-screening dulu gitu ya. Apa ini Covid-nya, reaktif atau tidak, atau ada Covid atau tidak, supaya supaya, apa namanya, ada precaution, ada kewaspadaan. Tapi sebenarnya kalau lihat ke prinsip prinsip bagaimana kewaspadaan baku dan kewaspadaan universal, siapapun itu, kapanpun kita harus siap siaga ya, untuk mencegah terjadinya penularan. Oleh sebab itu mungkin pada fase di mana banyak Covid, maka, di orang-orang di emergency atau orang-orang yang memang mau merawat pasien itu harus diproteksi oleh PPE yang memang sangat, mumpuni ya. Nah, bukan sebenarnya kalau kita melihat bahwa ini Covid ini sudah menjadi generalize di masyarakat ya, sudah terjadi apa namanya, banyak sekali masyarakat, kita harus melihat bahwa siapapun datang pasien ke rumah sakit, kita harus harus perlakukan, kalau belum tahu statusnya, maka kita harus perlakukan mereka adalah positif. Artinya kita harus menjaga menggunakan PPE, PPI yang memang sesuai. Begitu juga HIV ya. Jadi kita harus melihat bahwa semua darah yang belum terkonfirmasi positif atau terkonfirmasi negatif, maksud saya, dari HIV, virus HIV, maka kita harus memprediksi bahwa semua darah siapapun itu, orang yang kita kenal, orang yang kita tidak kenal, itu semuanya resiko tinggi atau kita anggap bahwa positif ya. Sehingga kita, membuat precaution kalau ada apa namanya, cairan tubuh atau, kita menggunakan alat-alat itu, kita, tidak apa namanya, tidak menularkan. Jadi kita bukan membuat pasien jadi lebih menderita ya, pasien yang lain yang tidak punya HIV. Oke, lanjut slide. Nah, berkaitan dengan HAIS atau Healthcare Associated Infection, ini teman-teman pasti juga sudah tahu adalah infeksi yang didapat selama dirawat di rumah sakit atau pasienkes lain, ya, di mana infeksi tersebut tidak ada ketika pasien masuk ke rumah sakit, ya. Kalau rumah sakit yang seperti saya bilang tadi ya, itu isi gitu ya, artinya kita di rumah sakit itu ada PPI, ada apa namanya, ya khusus pengendalian infeksi ya, penularan infeksi dan kesehatan kerja, biasanya PPI dan K3 itu ada gitu ya, karena melihat tadi kompleksitas yang dilayani ya, pasiennya juga beragam, banyak, nakesnya juga banyak ya, belum tenaga yang lainnya banyak. Jadi semakin kompleks suatu organisasi, semakin sulit dikendalikan, maka harus ada orang atau ada organisasi yang khusus memikirkan bagaimana infeksi itu tidak terjadi atau keselamatan pasien terkait dengan terkena infeksi selama di rumah sakit, yang awalnya tidak memiliki infeksi, pulang dengan infeksi, itu tidak terjadi ya. Nah, akan tetapi kalau di pasienkes yang lain seperti di puskesmas ya, ataupun apalagi yang misalnya puskesmasnya yang puskesmas kecil atau ruang-ruang klinik-klinik swasta itu sepertinya jadi tidak di-undermine, artinya belum menjadi prioritas kepada hal-hal tersebut. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat change of infection tadi, itu kan bisa anytime, siapa aja bisa terjadi, bisa membawa bugs atau bisa membawa mikroorganisme. Ya, jadi memang tetap pengendalian infeksi itu harus ada di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Saya
Di puskesmas juga ada ya, cuman mungkin tidak terlalu fokus karena, dalam arti memang yang diurusnya juga, lebih kecil dan lebih sedikit ya. Nah, healthcare associated infection ini terjadi 48 jam setelah masuk rumah sakit sampai dengan 3 hari ya setelah, pasien keluar dari rumah sakit. Jadi atau 30 hari setelah pos operasi. Biasanya ini pasien-pasien datang, pasien penyakit jantung, pasien dengan, lansia atau bayi ya, kemudian mereka mendapat banyak sekali intervensi-intervensi yang invasif gitu ya, sehingga mereka sudah pulang, tapi dia membawa misalnya pneumonia atau, infeksi pada, apa namanya, lukanya, dekubitusnya, ada infeksi, kemudian luka bekas suntikan atau apapun luka operasi itu bisa terjadi. Nah, ini kita katakan sebagai healthcare associated infection. Kemudian yang berikutnya adalah, pasien yang memiliki, resiko terkena HAIS ini adalah pasien-pasien yang ada penurunan sistem imun, padahal kan kita tahu kalau, kita juga memahami bahwa, eee, kalau pasien mengalami stres fisik atau ada masalah di fisiknya ya, ada gangguan secara patofisiologi itu juga berdampak pada sistem imun ya. Sehingga sebenarnya siapapun yang masuk rumah sakit pasti ada imun compromise ya. Lebih-lebih lagi kalau kita berbicara lansia atau orang-orang yang mendapat, terapi invasif atau orang yang memiliki luka atau orang yang menggunakan atau diberikan antibiotik ya yang lama atau dia kekurangan nutrisi dan orang yang menerima terapi kortikosteroid. Ini semuanya adalah pasien-pasien atau kelompok-kelompok orang-orang yang memiliki resiko tinggi untuk, mendapatkan healthcare associated infection, ya seperti misalnya pneumonia ataupun penyakit TB yang kemudian dia derita dan ketahuan setelah pulang ke rumah, padahal itu bisa tertular dari rumah sakit atau misalnya HIV. Oke, lanjut, next slide. Nah, kita lihat ya yang, menurut penelitian itu, atau infeksi nosokomia kita buat ya, atau healthcare associated infection itu, paling sering terjadi atau yang paling umum itu adalah central line associated atau misalnya orang yang dipasang, infus, pasang kateter, lain yang lainnya misalnya yang apa namanya, yang memang, misalnya, central line, ya itu biasanya infusnya, tapi saya lagi mau mengatakan tentang pasien-pasien yang dipasang, apa namanya itu tuh, kateter untuk jantung gitu ya, pada saat dia dilakukan itu juga beresiko untuk mengalami HIS, apapun itu yang pokoknya prosedur invasif. Kemudian, luka operasi, kemudian catheter site terutama untuk urin ya banyak sekali, sehingga sebenarnya kalau orang dipasang kateter itu harusnya gitu ya, harusnya dikultur, cairan urinnya secara periodik mungkin berdasarkan SOP yang ada di setiap, rumah sakit, itu akan sangat berbeda untuk hal-hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah ventilator associated, infection atau yang paling banyak adalah PAP ya, ventilator associated pneumonia. Ini memang banyak ditemui ya. Bukan hanya ketika kita terjadi masalah-masalah ini ya, masalah-masalah apa namanya, masalah-masalah, kejadian yang tidak diinginkan KTD ya, misalnya infeksi pada, apa namanya, plebitis lah, atau infeksi pada luka lah, kemudian infeksi pada kateter lah, atau pneumonia yang diakibatkan oleh, dipasang ventilator, kita jangan berpikir kemudian, "Oh iya ini salah perawatnya, oh iya ini salah dokternya, oh iya ini salah siapa." Bukan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat change of infection ini kan banyak sekali. Mungkin, dari sisi pasiennya, artinya
bugnya yang sangat banyak ataupun virulensinya sangat tinggi ataupun hal-hal lain. Jadi eh, kita tidak langsung ngejudge bahwa kalau terjadi infeksi HAIS ini, jangan kemudian ngejudge bahwa ini adalah perilaku manusia, perilaku orang, perilaku petugas. Ya, kenapa ini penting harus ada di mindset teman-teman semua? Karena ini adalah supaya budaya untuk patient safety ini menjadi menjadi budaya yang harus dimiliki oleh semua orang di dalam satu organisasi pelayanan kesehatan. Karena kalau kita ada budaya blaming, menyalahkan, jadi kalau ada KTD atau ada kesalahan dalam melakukan prosedur yang harusnya misalnya steril menjadi kurang steril, orang tidak mau melaporkan karena takut disalahkan, takut di blaming, takut dihukum atau takut mendapat judgement yang negatif gitu ya. Itu sebenarnya yang menurut penelitian kenapa kejadian infeksi nosokomial, infeksi HAIS ini sepertinya sedikit dilaporkan. Pasti kalau kita tanya gitu ya di rumah sakit, report atau penelitian, nggak ada kok kejadiannya sangat kecil sekali. Padahal itu kan sebenarnya bisa aja terjadi fenomena gunung es, artinya yang tidak dilaporkan banyak sekali. Kenapa? Karena takut tadi budaya blaming. Oleh sebab itu prinsip dari pengendalian infeksi yang terjadi di rumah sakit adalah supaya tadi culture blaming itu dihilangkan sehingga orang dengan bebas bisa melakukan upaya pencegahan yang utama dan adalah upaya-upaya promosi untuk meningkatkan keselamatan kerja pasien, keselamatan pasien dan keselamatan kerja dari perawat. Ya, oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini teman-teman saya ambil laporan dari penelitian di satu rumah sakit yang sangat besar di Indonesia, di di Pulau Dewata. Ya, ini ada nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Saya cuma mau meng-highlight apa jenis-jenis 10 jenis bakteri yang ditemukan di rumah sakit. Ya, sampelnya diambil dari mana-mana, dari olesan baik pasien maupun yang non pasien, maksudnya dari olesan mungkin dari meja atau ada lagi lantai ya, kemudian alat-alat kesehatan yang dipakai yang sudah bersih maupun kotor. Nanti teman-teman untuk lebih detail saya akan dengan senang hati untuk berbagi hasil penelitian atau artikel ini ya. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya bakteri-bakteri dan mikroorganisme yang bisa ditemukan di rumah sakit teman-teman ya. Nah, kalau ini kita berbicara di satu hospital ya kita bisa benchmarking. Mungkin di rumah sakit kita bisa lebih sedikit dari ini atau mungkin bisa lebih banyak dari ini ya. Ada Escherichia coli, ada Staphylococcus dan lain-lainnya, Staphylococcus epidermis ya. Oleh sebab itu tidak heran kalau misalnya luka itu susah sembuhnya, bukan hanya masalah perawatnya tidak steril, dia melakukan steril tapi udara mungkin ya bisa mengandung bakteri-bakteri yang bisa nempel di dalam luka pasien ya ataupun hal-hal lainnya. Ini saya hanya menggambarkan bagaimana mikroorganisme ini hidup bersama-sama kita. Kalau teman-teman ada lihat ya sekarang kan ada mungkin di rumah sakit teman-teman juga ada yang sudah punya ultraviolet atau apa untuk melihat sebenarnya walaupun sudah cuci tangan ya walaupun kita sudah cuci tangan dengan mencuci tangan yang bersih dan benar ya berapa langkah tuh 6 ada yang 7 ada yang 6 itu kalau kita lihat lagi secara mikroskopik dan lihat lagi itu masih ada mikroba itu yang sebenarnya yang susah dikendalikan. But artinya perilaku cuci tangan itu at least dia sudah menghilangkan banyak sekali most of the microbes itu hilang dari tangan kita ya sehingga hanya sedikit sekali yang masih tertera. Oleh sebab itu cuci tangan sering-sering mungkin dan selalu menggunakan
sarung tangan itu menjadi apa namanya best practice yang memang dianjurkan oleh Departemen Kesehatan ataupun baik di Indonesia maupun di WHO ya. Dalam hal ini itu sebenarnya adalah hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di bidang kesehatan. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya adalah kalau kita lihat ini proporsinya ya, proporsi artinya di mana letak si microbes itu paling banyak ya. Nih lihat ya di secara persentasenya itu di ICU banyak ya, kemudian di ruangan penyakit dalam, ruangan penyakit bedah ya banyak sekali ya infeksi. Artinya ini bukan hanya infeksi yang diakibatkan oleh HS ya, tetapi juga memang pasien datang dengan penyakit infeksi, tetapi kan dia kita lihat dalam tadi chain of infection dia adalah sebagai reservoir. Artinya kalau ada pasien yang memiliki apa namanya mikroorganisme tertentu, maka ini bisa menyebar. Oleh sebab itu, kalau kita memahami tentang bagaimana mikroorganisme itu bisa dikeluarkan dan bisa travel dari satu pasien ke pasien lain, itu kita bisa melakukan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya infeksi di tempat lain atau di orang lain. Iya, kita lihat kebetulan nggak ada yang di emergency, ini ruangan emergency. Kalau saya lihat emergency apalagi ya, karena kadang-kadang kan emergency itu tadi kadang-kadang kesiapsiagaan kita, kemudian itu tuh dalam arti semuanya tuh serba buru-buru, serba harus buru-buru gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita juga harus memikirkan. Jadi kenapa orang emergency itu harus alert terus, harus siap siaga. Karena ketika pasien datang, kita kelihatan kan dari udah terbiasa kan kalau datang pasien dengan kondisi dia dibopong, berdarah dan itu sudah tahu oh, apa nih yang kira-kira terjadi gitu ya. Sehingga kita harus tingtung apa yang harus kita lakukan dan yang pertama adalah proteksinya dalam hal ini penggunaan PPE itu menjadi hal pokok ya sebelum melakukan tindakan-tindakan yang lain. Karena kita oleh sebab itu bagaimana mengelola ruangan emergency supaya PPE ini dalam jangkauan kalau kita perlu dalam kondisi yang cepat ya, terutama misalnya sarung tangan atau alat-alat atau apa namanya bahan-bahan untuk desinfektan baik tangan maupun yang lainnya. Oke, lanjut. Kemudian ini kewaspadaan HIS ini teman-teman pasti juga sudah tahu ada yang utama adalah hand hygiene ya kemudian PPE masker wajib ya regardless dari apakah pasiennya ini memiliki infeksi saluran napas atau apa enggak ya tapi semua itu adalah merupakan kewaspadaan standar yang harus dilakukan bukan hanya melindungi apa namanya pasien yang menularkan ke yang lain, tetapi juga kita juga bisa menjadi sebagai reservoir dari mikroorganisme yang bisa ditularkan kepada pasien. Etiket atau cara batuk atau dan bersin, ya. Kemudian penempatan pasien yang berisiko dengan tepat, ya. Berisiko artinya tadi ya melalui triase juga triase ditambah ya triase untuk tadi bagaimana untuk apakah ada resiko TB, apakah ada HIV, AIDS atau hepatitis C, hepatitis B atau ada apa diare dan lain-lain itu semuanya juga bisa dilakukan ya. Mungkin ada satu mungkin teman-teman nanti di dalam sesi diskusi bisa sharing ya kepada di dalam forum ini bagaimana yang sudah teman-teman lakukan tadi untuk triase berkaitan dengan apa precaution yang nanti akan kita buat karena nanti penempatan pasien misalnya kalau dia ada dicurigai apa namanya infeksinya droplet, infeksinya melalui apa penularannya melalui pernafasan gitu ya itu kita harus membuat suatu keputusan cepat pasiennya harus di mana ditempatkan ya. Kalau orang dengan HIV enggak tentu saja enggak ya, enggak langsung artinya harus di ruangan khusus, tetapi ini yang terkait dengan droplet dan juga terkait dengan pernapasan itu
contohnya adalah yang COVID-19, tapi kalau HIV kan itu tidak sembarangan menularnya ya. Kita melihat darah dan produk darahnya itu sebagai memang yang close, artinya kita harus eh, apa namanya, membuat jangan sampai darah dan produk darah ini menjadi berpindah kepada yang lain dengan karena tindakan kita. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan dan desinfeksi alat-alat kesehatan yang dipakai oleh pasien, dan kebersihan lingkungan ini menjadi penting ya. Mmm, dengan penggunaan apalagi mau nggak mau sekarang dengan adanya COVID-19 ini menjadi adalah kebiasaan kita sehari-hari ya, baik di Pasienkes. Pasienkes itu gudangnya apa namanya, mikroorganisme tuh yang tadi ya banyak sekali ya, tapi kalau kita bicara kantor, bicara ruang-ruang biasa itu memang banyak mikroorganisme, tetapi tidak sebanyak di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Sehingga kebersihan lingkungan, ya lingkungan dalam hal ini apa? Ya kita misalnya apa namanya, meja ya, lantai, alat-alat yang memang dipakai, bukan alat-alat, apa namanya, fasilitas yang memang bisa terkena cipratan, terkena apa namanya, aerosol ya, dari pasien-pasien yang memang memiliki, mikroorganisme. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola kain atau linen kotor dengan benar, ya. Itu, apalagi yang sudah terkena, percikan darah atau cairan tubuh, kita harus menghandle-nya dengan benar. Biasanya setiap rumah sakit punya protokol untuk bagaimana, menghandle itu. Alhamdulillah sekarang ya hampir mungkin semua rumah sakit kita perawat tidak lagi cuci-cuci alat ya, kalau misalnya alat, tapi mungkin nanti coba di dalam, diskusi juga mungkin di rumah sakit teman-teman masih ada yang seperti itu. Jadi perawat masih yang harus, apa namanya, mencuci alat yang habis dipakai sebelum disterilkan gitu ya. Sekarang kan di rumah sakit udah seperti itu justru dilarang. Kalau sudah dipakai, simpan kembali ke tempatnya, ada prosedurnya, kemudian dia masuk ke Central Sterilization Department. Sehingga tadi ya, kita mengisolir atau meminimalisir, eee eee mikroorganisme yang yang ada di dalam cairan tubuh ataupun ada di droplet dan itu tidak ke tidak menyebar ke tempat lain ya, dengan cara mengelola, linen atau, kain kotor, apapun itu bentuknya, baju pasien ataupun apapun itu. Lalu yang berikutnya adalah pengelolaan pembuangan jarum suntik bekas dengan benar, ya. Ini kadang-kadang, suka masih ada teman-teman yang praktisnya, kurang baik gitu ya, recapping atau kemudian membuat, apa namanya, pembuangan jarum tuh tidak pada tempatnya, itu mudah-mudahan sebenarnya tidak ada. Dan dan ini yang kembali lagi ya, kalau kita tadi berbicara ini adalah masalah pembuangan sampah-sampah bekas. Eee, saya memang kurang setuju dibilang sampah medis ya, sampah medis, tapi memang itu istilahnya ya, artinya sampah-sampah bekas suntik, bekas balutan, bekas apapun itu yang mengandung mikroorganisme yang banyak gitu ya, itu biasanya harusnya memang, tersendiri ya, masuk ke dalam bahan-bahan berbahaya yang harus dikelola khusus. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak ada, tapi saya tahun berapa tuh ya waktu saya, aktif di HIV/AIDS, itu temuan di dalam di rumah sakit itu perawat-perawat mengumpulkan gitu ya, jarum suntik dan lain-lain, apa, alat dan yang tadi berbahaya tadi ya, yang berpotensi untuk menurunkan, mikroorganisme itu kita sudah melakukan dengan benar, tetapi pas di pembuangannya, Mmm, apa namanya, sampah-sampah kadang-kadang dikorek-korek lagi atau gitu, itu sebenarnya yang kemudian menjadi sulit ya, menjadi sulit dikendalikan. Itu kayaknya masalah klasik ya, sama dengan ketika kita, di rumah tangga, kita ada orang mengumpulkan sampah organik yang anorganik ya, tapi sudah di tempat sampah pengumpul sana itu akan digabung lagi gitu ya, jadi satu.
di kebanyakan, tapi tidak ada juga yang tidak seperti itu. Oke, lanjut. Next slide berikutnya. Nah, ini juga tadi juga sudah dibahas bagaimana infectious disease ini ada penularannya itu ada dengan kontak langsung, ya, ada dengan droplet, ada airborne, ada yang bloodborne. Ya, kenapa yang bloodborne-nya nggak ada ya di sini? Ada nggak sih yang bloodborne? Oke, ada kontak langsung. Nah, untuk kontak langsung ini yang harus kita lakukan, ya, tadi clean, udang sarung tangan dan lain-lain. Yang droplet, ya, ini yang harus dilakukan, penggunaan masker, maskernya juga yang appropriate, ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa share berapa sebenarnya di rumah sakit teman-teman, berapa frekuensinya, berapa kali dalam sehari dinas, 7 jam atau 8 jam itu teman-teman diwajibkan untuk mengganti maskernya. Maskernya masker yang memang diperuntukkan untuk tadi mencegah misalnya yang paling ini yang paling current itu adalah COVID-19 ya. Masker medis, masker yang memang bisa menyaring mikroorganisme yang sangat kecil. Biasa dan ini juga ada konsekuensinya ya kalau kita makanya ketika kita berbicara tentang keselamatan pasien, keselamatan kerja, ya pencegahan infeksi, kita tidak hanya berbicara tentang perilaku, kemauan orang untuk melakukan ya, tapi juga ini adalah masalah manajemen ya, masalah manajemen, masalah policy atau kebijakan yang dibuat oleh rumah sakit karena itu akan konsekuensinya kepada budget ya, budget yang disediakan oleh rumah sakit, oleh organisasi, oleh puskesmas. Berkaitan dengan sarung tangan, kalau kita lihat kan, kalau saya di sini kan, saya kalau ngajarkan anak mahasiswa kateter atau kemarin itu apa ya, ya pasang kateter, itu sarung tangan itu gantinya berapa kali dan memang harus seperti itu gitu ya, sarung tangan bersih lah, sarung tangan steril lah. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu nanti konsekuensinya dengan supplies yang memang dipersiapkan oleh rumah sakit, oleh organisasi. Oleh sebab itu masalah pengendalian infeksi itu bukan hanya masalah perilaku. Oleh sebab itu ya tidak bijaksana juga kalau kemudian ada kejadian yang tidak diinginkan, ada masalah infeksi nosokomial yang disalahkan adalah hanya masalah individu, kurang teliti, kurang pengetahuan atau apapun itu, sikapnya tidak baik dan lain-lain ya. Tetapi harus dilihat, harus ada manajemen root cause analysis. Dianalisis apa sebenarnya penyebab utamanya. Mungkin alat kurang, mungkin perawat sedikit sehingga perawat kecapean atau dokter kecapean sehingga rentang kendali, rentang kontrol untuk berkonsentrasi sedikit ya sehingga dia bisa melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi semuanya bukan hanya melulu yang harus menjadi poin di poin ini tunjuk tangan itu adalah orangnya, tetapi siapa yang memang benar-benar penyebab utama dari adanya kejadian itu atau apa yang merupakan penyebab utama. Maka di situ dibuatkanlah suatu root cause analysis atau RCA ya, supaya mau nanti kalau ada kejadiannya ditangani, penyebabnya dicari sampai detail, kemudian nanti ada suatu perencanaan berikutnya bagaimana supaya kejadian tersebut tidak terulang. Kejadian infeksi nosokomial itu tidak terjadi berulang di kemudian hari. Oke, selanjutnya dan ini yang lain-lain ya, airborne kemudian nah, ini teman-teman tadi ya, kalau kita berbicara tentang tadi sudah di slide yang awal-awal tadi sudah bahkan ke sudah jenis mikroorganisme, jenis virus dan jenis bakterinya yang banyak ya. Tapi kalau menurut di dalam referensi yang dikasih oleh panitia ini adalah ini beberapa yang memang kita di Fasian ke sini pasti ada Clostridium
Clostridium difficile. Ini adalah bakteri gram positif ya yang bisa menyebabkan infeksi kolon dan menyebabkan diare ya dan demam ya. Biasanya pasien yang beresiko untuk mendapat penyakit ini adalah pasien-pasien yang mendapat terapi antibiotik, pasien-pasien yang mendapat terapi untuk gastric ulcer ya dengan proton pump inhibitor, orang yang akhirnya bisa menyebabkan diare ataupun apa namanya tadi ada Clostridium difficile ini. Atau orang-orang dengan operasi GI tract, pasien lama dirawat di rumah sakit, atau pasien dengan adanya penurunan sistem imun, pasien lansia ya. Dan maksud saya gini, jadi si Clostridium difficile ini atau orang bisa menyebabkan diare, dia dirawat sana ke rumah sakit, kemudian dia BAB ya di mana di rumah sakit, kemudian si bakteri atau si Clostridium difficile ini kemudian nempel di mana bisa dari tangan perawat, tangan keluarga pasien yang menempel di meja ya ketika misalnya apa namanya cuci tangannya kurang bersih ya, nempel di meja, nempel di alat, nempel di linen. Nah, nanti dia akan berpindah ke pasien lain ya. Tadi terutama pasien-pasien yang beresiko tinggi sehingga terkena apa namanya diare. Pasiennya dia dirawat, apalagi pasien-pasien di ICU ya, yang seperti itu suka nanti kok pasiennya bisa diare ya, itu harus hati-hati. Atau bisa berpindah dari tadi dia apa namanya makanan ya terkontaminasi dari gizinya atau dari air yang terkontaminasi ini juga bisa. Jadi sangat sangat beresiko sekali pasien-pasien yang memiliki tadi apa namanya riwayat-riwayat yang setelah saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya hepatitis B ya, hepatitis C, HIV, influenza ya, tuberkulosis, COVID-19 ini semuanya adalah infeksi-infeksi yang bisa menyebabkan artinya bisa terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemudian ininya udah pindah ya. Oke, kita lanjut saja biar cepat. Nah, ini semua pasien yang memiliki luka untuk MRSA caranya ya terinfeksi MSRA itu adalah caranya periksa pasien di ruangan khusus tersendiri ya. Kemudian pakai sarung tangan dan ganti sarung tangan setelah menyentuh bahan terinfeksi. Buka sarung tangan sebelum meninggalkan ruangan pasien. Ya, jangan kita kadang-kadang lupa. Saya juga termasuk seperti itu, lupa pakai sarung tangan. Kemudian ini ada yang lupa kita keluar ruangan pasien itu ini padahal kan itu bisa aja apa namanya menetes ya ada cairan tubuh yang dari pasien itu menetes atau materi suatu jatuh dan lain kita nggak tahu kan namanya tadi saya namanya mikroorganisme mikro kita tidak kasat mata ya jadi buka sarung tangan sebelum meninggalkan ruangan pasien mau ke pasien lagi pakai lagi ya tapi tadi ya konsekuensinya ada konsekuensi policy konsekuensi dari kewajiban manajemen untuk mencegah terjadinya infeksi. Cuci tangan, pakai baju isolasi apabila melakukan perawatan luka, buka baju isolasi sebelum meninggalkan ruangan, sudah pasti ya itu dilakukan teman-teman. Gunakan masker atau Google atau face shield untuk melindungi mukosa membran mata kita dan hidung, takutnya ada percikan, misalnya lukanya itu bisa aja aktif berdarah, bisa juga atau luka yang kita apa namanya rawat itu kemudian bisa saja kita kecelakaan itu bisa terjadi artinya keteledoran manusia itu bisa terjadi jadi kita melindungi kemudian pindahkan pasien apabila penting saja jadi pasien jangan dipindah-pindah misalnya mau periksa apa pindah dibawa pasiennya kalau bisa jangan ya apapun itu misalnya kalau pasiennya kalau ada MRSA karena ini sangat sekali ini kayak influenza ya kayak flu gitu ya kalau COVID lah istilahnya ya COVID-19 lah sekarang mah ya jadi diisolasi semuanya di situ ya kalau perlu perawatnya juga khusus di situ
karena ini sangat mudah sekali menular kepada pasien lain. Usahakan menggunakan alat kesehatan khusus untuk satu pasien ya, atau disposable, membawa linen dan alat tadi yang benar, membersihkan benda-benda di ruangan pasien, meja, kursi, dan alat-alat lain dengan menggunakan desinfektan dengan secara teratur. Ini sudah semua sebenarnya tadi saya bilang ini adalah sudah kita, jadi praktis-praktis ini dipaksa oleh COVID-19, tapi mudah-mudahan kita tidak exhausted, artinya ya udahlah menyerah, jadi lupa lagi. Nah, padahal ini adalah praktis-praktis baik yang sebenarnya harus dilakukan. Walaupun bukan COVID-19, adalah yang lebih cepat lagi penyebarannya seperti COVID ya, dari influenza atau MMRSA ini. Oke, nah ini yang berikutnya adalah triase untuk screening TB ya. Mungkin teman-teman sudah juga pada tahu bagaimana caranya ya. Riwayat kontak, ada TB, tinggal di asrama, pengguna narkoba suntik, petugas kesehatan, ini semuanya adalah kalau ada pasien-pasien yang masuk emergency dengan ini, ada nggak nih? Saya nggak tahu apakah di triasenya juga termasuk menanyakan tentang hal-hal ini, ya, riwayat TB. Kemudian informasi klinisnya seperti ini, ya, ada riwayat penularan BB, batuk lama dan lain-lain. Ya, ini seperti pada penyakit dengan COVID-19 kalau masuk sampai sekarang kalau nggak salah apa masih atau tidak, kalau orang masuk IGD atau masuk mau dirawat, itu harus dicek dulu, diperiksa dulu ya. Nah, ini break the chain tadi menjadi penting. Jadi pemahaman tentang apa saja chain of infection menjadi penting supaya bisa menjadikan good practice atau best practice untuk kita menjadi jangan kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menularkan infeksi kepada pasien lain atau kepada coworker yang lain. Oke, saya sebenarnya masih ada waktu nggak? Saya mau menginikan film pendek sedikit, bisa 2 menit? Mangga, Ibu boleh. Ya, oke. Tapi karena mungkin saya yang share screen bisa? Boleh, gimana operator? Ya, karena ininya filmnya di saya. Bentar. Oke, bentar. Ini ya. Ini menarik ini. Suaranya kedengaran nggak? Suaranya kedengaran nggak? Suara videonya belum muncul, Ibu. Oh, sebentar nih. Gimana caranya ya? Barangkali stop share screen dulu, kemudian di share screen-nya with audio. Oke, share screen. Bentar. Sabar ya. Jadi panik sayanya. Share screen. With audionya di mana? Udah langsung gitu? Oke, nggak apa-apa lah. Ini lagi cerita ya bagaimana kita itu kalau kalau keseharian kita dan kita nggak tahu bahwa apa namanya kalau kita bisa kalau mikroorganisme itu bisa terlihat seperti ini ya. Ih. Ya, masih ada. Oleh sebab itu, pakai sarung tangan aja nggak cukup. Kadang-kadang sarung tangan masih ada bakteri yang sangat kecil masih bisa tembus. Oleh sebab itu, cuci tangan menjadi hal yang sangat penting. Uh, uh, uh.
Sarung tangan bukan pengganti dari cuci tangan. Karena banyak sekali sarung tangan yang masih memiliki lubang-lubang yang tidak terlihat dan bisa tembus dari ini. Jadi itu, ini aja sebagai selingan saja ya, boleh share screen-nya saya selesaikan, mangga ditambah yang lain lagi. Oke, mangga, yang lain lagi, ada 1 atau 2 slide lagi, share screen-nya, oke. Oke, cuman itu saja ternyata. Oh, kok ada bentar, saya belum matikan itu. Oke. Oke, ya. Jadi itu saja kayaknya ya teman-teman semua, ini adalah sesuatu hal yang saya yakin ini adalah sesuatu hal yang sudah kita praktiskan sehari-hari dan teman-teman mungkin sudah lebih tahu dari saya, tetapi kebetulan saya hari ini ditugaskan untuk sharing tentang itu ya, membedah buku apa yang sudah disampaikan oleh panitia. Jadi nanti mangga di dalam diskusi bukan berarti saya sebagai narasumber, tetapi kita adalah diskusi bersama-sama. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, silakan. Kalau ada yang bertanya, ada yang memberikan masukan, sangat welcome. Mohon maaf dari segala kekurangan apa yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartia Harun atas penyampaian materinya. Ini sebetulnya hal yang selalu diulang-ulang tapi sangat penting apalagi Iya, rumah sakit mau GCI, akreditasi itu pasti HAIS gitu, pasti diulang-ulang. iya, Karena sangat rentan sekali gitu. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang betul. mau sharing diskusi Sharing dengan tadi ya, mungkin Ibu? praktisnya di rumah sakit masing-masing, monggo. Ya, betul, mangga. Teman. Nah, sambil kita menunggu nih siapa yang mau sharing atau mau bertanya, kita tadi belum tampilkan profil beliau, mangga operator untuk Nggak ditampilkan dulu apa-apa, nggak usah. profilnya, bisa ada yang kepo gitu. Saya belum profesor ya, baru associate profesor. Mudah-mudahan secepatnya. Doa semuanya. Amin. Walaupun dari usia harusnya udah. Oke, masih belum ada yang ini kayaknya. Pada kemana ini ya? Ayo teman-teman, mangga sharingnya. Mungkin dari rumah sakit lain gitu. Mangga ada Bu Anastasia, Bu Anas, mangga menambahkan. Kalau tidak saya Bu, izin bertanya Bu. Tong hese-hesenya Bu Eni. Iya siap. Begini Bu, kan di rumah sakit itu apabila ada pasien baru, itu pasti sudah diedukasi terkait cuci tangan yang benar, Mm-mm. kemudian orientasi ruangan, kemudian pembatasan jumlah pengunjung, kemudian pemilahan sampah, itu sudah diedukasi di Mm-mm. awal, pada saat penerimaan pasien baru. Namun, banyak kasus gitu di rumah sakit itu tuh, pasien tersebut ternyata, selang beberapa waktu dirawat menjadi HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Nah, ternyata setelah dikaji adanya pergantian penjaga pasien, penunggu pasien itu tanpa banyak yang asal gitu, Tahu. maksudnya asal masuk keluar gitu, tanpa sepengetahuan dari kita dari perawat atau dari tim kesehatannya.
Nah, apa yang harus perawat gencarkan gitu untuk meminimalisir terjadinya, HAP tersebut gitu? Karena kan kadang lengah ya, siapa yang keluar masuk, yang jaganya aku ganti lagi. Jadi kita juga pernah menerapkan, setiap pergantian karena mungkin yang satu harus ngurus anak yang kecil di rumah misalnya, Hmm. pernah diedukasi ke penunggu yang berbeda gitu, berulang-berulang tapi tetap ada kejadian HAP tersebut gitu, Ibu. Jawabannya susah itu, Mbak Heni, jawabannya susah. Ya artinya ya tadi kalau sudah jelas ya bahwa pergantian-pergantian mungkin policy-policy harus dibicarakan bersama ya di manajemen. Jadi kan, saya juga ngebayang soalnya saya pernah pernah jadi perawat ya yang punya masalah itu saya pernah dulu waktu lulusan akper tahun 1989 sudah lulus akper tuh langsung ditempatkan di ruang kelas 3 di Rumah Sakit Umum Tangerang ya, pasiennya dengan diare, GED dulu mah ya, banyak pasien GED itu ya, dengan kursi dengan apa namanya, dengan, ini apa, bolong-bolong. Itu sulit memang mengatur ya, belum, mengatur jangankan yang seperti itu ya. Jadi mengatur pasien, mengatur keluarga pasien untuk dibatasin aja kan, membatasin keluarga pasien satu, penunggu satu pasien itu kan ada maknanya, salah satunya adalah supaya tidak, tadi mengendalikan, terjadinya infeksi yang bisa disebabkan oleh infeksi tersebut dibawa dari luar gitu ya. Oleh sebab itu mungkin harus ada satu kebijakan yang mengatur bagaimana ini terkait dengan, apa, keluarga pasien yang menunggu ya. Apakah dari, saya misalnya di RSHS itu udah cakep banget tuh waktu dulu ya, bagaimana orang kalau atau di rumah sakit yang saya tahu rumah sakit apa namanya, Al-Islam di sini, kalau pasien mau nunggu, itu memang jelas dia kartu tunggu itu harus ada gitu ya, tapi ya balik lagi gitu kan, kartu tunggu bisa diinikan. Oleh sebab itu mungkin di ruangan harus ada aja terus upaya-upaya ke arah tadi mengingatkan ya, setiap walaupun kita walaupun, penunggu pasiennya yang lama tetap kita harus ingatkan, apalagi yang baru ya, itu memang nggak ada cara lain selain itu. Ya kalau penyebabnya itu. Di samping ya tadi kan banyak sekali cara-cara untuk mencegah AIDS itu. Mengontrol infeksi supaya tidak, menularkan. At least, dari sisi-sisi lain itu kita tidak, memperberat, atau mempermudah infeksi itu menyebar dari satu pasien ke pasien yang lainnya atau dari satu orang ke orang lain. HAIS-nya. Gitu ya Bu Heni? Siap, Ibu, hatur nuhun. Jadi kembali ke Heeh. kebijakan ya, harus Iya lebih tegas lagi mungkin si manajerial iya iya ruangannya, baik. iya, Teman-teman yang betul. lain Dan nggak bosan-bosan, nggak usah bilangin, "Aduh gimana sih Bu, Ibu ini tadi, Ibu kalau mau ke sini, harus apa namanya, istilahnya, tanya dulu ya orang ini, Ibu cuci tangan, saya udah kasih tahu berkali-kali, jangan bosen, jangan kayak saya ya, saya bosenan ke mahasiswa juga siap. gregetan gitu ya. Kamu udah dikasih tahu?" Ya mungkin lupa gitu kan, oh mungkin lagi panik gitu ya, harus sabar kayak Bu Anastasia Ana. Baik, Ya Bu Heni? siap, terima kasih jawabannya. Nah, Untuk iya teman-teman yang oke. lain, Mungkin ada jawaban yang lebih jitu dari teman-teman yang lain? Udah sore kali ya Bu Heni? iya, Bu, dan mungkin teman-teman juga udah ngolotok gitu kayaknya mah, Udah ngolotok ini mah iya, udah heeh, siap iya, nggak apa-apa. mengaplikasikan di tempatnya Nah, masing-masing, bener nggak? iya, saya sih yakinnya begini, saya nggak saya mungkin orang kalau, "Ah, ngapain sih, dikasih materi itu, pasti saya pasti, orang-orang udah pada tahu, ngapain saya mau ngomong apa ya, pada tahu." Kalau saya sih prinsipnya yakin begini, eee, dari 1 jam yang kita diskusikan tadi ini, baik dengan kalau dengan yang materi pertama saya yakin ya, itu mungkin 90% itu new knowledge, artinya sesuatu hal yang baru, benar nggak? Betul. Heeh, termasuk untuk saya tadi saya asik sekali, mendengarkan dan belajar ya, menarik sekali. Tapi untuk hal-hal yang kayak seperti saya ordinary gitu ya, biasa itu kadang-kadang orang, ya, "Ah, ngapain sih apa yang" tapi saya percaya pasti ada sesuatu yang baru yang kita tadinya tidak tahu walaupun sekecil apapun,
sangat bermanfaat untuk kita ya. Dan terutama kalau biasanya kalau sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan atau menjadi habit, kadang-kadang kita itu udah otomatisasi itu jalan ya. Bagus sih otomatisasi itu jalan, tetapi ada resiko untuk undermine atau apalah bahasa Indonesia itu, menyepelekan hal-hal yang justru sebenarnya penting. Kalau kita lihat tadi ya orang di video singkat tadi ya, ya bagaimana Betul. gitu kan, dia seperti seorang dia udah biasa. Tapi ternyata kalau kita lihat, uh, si apa namanya, bakteri dari luka itu bisa pindah ke semua tempat. Dan kita nggak tahu gitu bahwa itu adalah perilaku yang sebenarnya kita tuh sepertinya tahu, sepertinya sudah melakukan, but tetap harus refresh lagi. Ya itu Bu Heni. Tadi ada yang masih mengganjal Ibu, tadi dari Ibu berkata bahwa ini tuh tidak seharusnya, tulisannya sampah medis, non medis. Nah, apa Bu harusnya? Bukan, itu memang istilahnya begitu. Kalau saya sih, kan sebenarnya, itu mah saya aja, kayaknya saya tuh nggak suka istilah sampah medis gitu kan. Tapi memang biological, jadi, itu lebih ke arah, biological atau apa ya, ya itu mah hanya saya aja, ya. Tapi memang istilahnya memang sampah medis dan non medis. Itu sebenarnya, sampah medis itu adalah sampah yang berbahaya, yang bisa menular infectious, Infeksius ya, ya. betul. Itu hanya saya aja, sentimen, nggak mau dibilang sampah medis. Kasihan nanti medis masa ada sampahnya, kalau kita nggak ada sampahnya, padahal yang mengerjakan kita, banyak juga. Mhm. Mhm. Baik, karena Oke, iya mungkin masih malu-malu gitu ya Bu, boleh nanti bertanya lewat admin, nanti dari admin disampaikan kepada Ibu boleh, dari mangga. ya Nggak usah bertanya, memberikan masukan, mangga. ya boleh sharing. Nah, sebelum, ditutup, Ibu boleh untuk closing statement-nya? Oh, oke. Jadi closing statement dari saya ini terkait dengan pengendalian infeksi, HIS atau infeksi apapun itu yang terjadi di rumah sakit. Tadi saya menekankan kepada culture ya, jangan ada blaming. Jadi budaya patient safety, budaya keselamatan kerja itu harus menjadi, budaya yang dimiliki oleh semua orang. Sehingga tidak takut untuk melaporkan, tidak takut untuk berkata bahwa saya kurang ini, saya kurang alat, saya kurang bahan, saya capek karena dinas kebanyakan dan lain-lain. Sehingga tadi kemampuan kita untuk berkonsentrasi, untuk melakukan sesuatu hal yang sudah biasa, sepertinya tidak, perlu pemikiran, tetapi karena sudah ini bisa saja menjadi suatu kesalahan. Oleh sebab itu, konsentrasi dan budaya patient safety ini harus menjadi, apa namanya, ada di mindset semua orang. Itu aja ya. Mangga. Ya, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya, sudah Mangga, berbagi ilmu, sudah sama-sama. mengingatkan kita kembali terkait, HAIS gitu. Pasti harusnya diulang-ulang karena, Hmm, nggak diulang-ulang aja masih ada yang lupa, masih ada yang hmm, menyepelekan, apalagi tidak diberikan siap. pengetahuan review-review lagi gitu. Mangga. Terima Baik. kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Sebelum menutup acara, Malia kita mendengarkan lagu himne PPNI.